Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Pradina dengan NPM 192151075. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan pendidikan dan juga testimoni selama saya berkuliah di Universitas Siliwangi. Oke. Pendidikan formal pertama yang saya ingat itu adalah sekolah dasar, karena saya tidak mengikuti TK terlebih dahulu, melainkan langsung ke sekolah dasar. Nah, sekolah dasar tempat saya belajar itu adalah Sekolah Dasar Negeri Mandalaherang 2. Lokasinya di Desa Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Lokasi SD saya itu sangat dekat dengan rumah saya, sehingga hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk sampai ke sekolah, itu pun dengan berjalan kaki. Ketika sekolah dasar, saya berhasil menjadi juara kelas. Nah, karena saya bisa menjadi juara kelas, saya sempat mengikuti perlombaan. Salah satu perlombaannya itu adalah calistung atau membaca, menulis, dan berhitung ketika saya berada di kelas 3. Dan juga saya sempat mengikuti olimpiade IPA ketika saya kelas 5. Nah, lingkup pertemanan saya ketika sekolah dasar itu masih satu rumpun gitu, satu kampung, karena mereka yang bersekolah di SD yang sama dengan saya itu memang masih satu dusun dengan lokasi saya tinggal. Nah, saya juga waktu SD saya sangat menyukai mata pelajaran olahraga, karena ketika olahraga kami itu terkadang selalu melakukan olahraga di lapangan yang lokasinya sedikit jauh dari sekolah, dan itu membuat kami merasa senang ketika harus berjalan. Kami menganggap itu sebagai jalan-jalan dan juga refreshing gitu. Nah, saya lulus dari SD itu tahun 2012. Ya. Sebelumnya saya itu lulus dari SD tahun 2013 ya, ketika usia saya 12 tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, itu ke sekolah menengah pertama, tepatnya di SMP Negeri 1 Cimalaka yang berlokasi di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Nah, jarak dari rumah saya ke SMP itu kurang lebih sekitar 2 km, dan saya selalu pergi ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum, atau sesekali diantarkan oleh ayah dengan menggunakan kendaraan motor. Nah, di SMP itu saya mendapatkan banyak hal baru, seperti lingkungan, seperti teman baru, pengalaman baru, suasana pembelajaran yang baru, dan juga ilmu-ilmu baru yang belum saya ketahui sebelumnya. Nah, di SMP pula saya mulai aktif di kegiatan ekstrakurikuler, yaitu saya aktif di kegiatan ekstrakurikuler drum band. Kenapa saya memilih drum band? Karena bagi saya melepaskan penat itu bisa dengan menggunakan musik gitu. Walaupun di sana ada seni musik yang lain, tapi saya lebih tertarik dengan drum band. Nah, saya lulus dari SMP itu tahun 2016, tepat ketika usia saya 15 tahun. Selanjutnya, setelah saya lulus dari SMP, saya melanjutkan ke sekolah menengah atas, tepatnya di SMA Negeri 1 Cimalaka, masih berlokasi di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Nah,
Jarak dari rumah saya ke SMA itu kurang lebih 3 kilometer dan membutuhkan waktu 15 menit. Selain itu, ketika eh, saya menggunakan angkutan umum, harus menggunakan dua angkutan umum atau 2 kali naik angkutan umum. Eh, di sekolah menengah atas itu, saya pertama kali menyukai pelajaran matematika karena waktu itu saya bisa cukup dengan mudah memahami pelajaran tersebut. Nah, di SMA pula saya berhasil menjadi juara kelas lagi seperti di SD. Nah, karena hal itu pula ketika kelas 11 saya mengikuti OSN Fisika. Namun sayangnya saya tidak berhasil menang di olimpiade tersebut. Nah, di SMA pula saya aktif di kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja atau PMR. Nah, di SMA itu merupakan saat-saat yang menyenangkan. Seperti pendapat kebanyakan orang bahwa masa kecil abu itu adalah masa yang paling menyenangkan. Begitu pula bagi saya, karena di SMA saya memiliki banyak teman yang asalnya dari kecamatan yang berbeda, tetapi masih di lingkup Kabupaten Sumedang. Saya lulus dari SMA itu sekitar tahun 2019. Baik, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Siliwangi. Saya resmi menjadi mahasiswi Universitas Siliwangi pada tahun 2019. Nah, pada saat saya pertama kuliah, itu merupakan tantangan baru bagi saya karena itu pertama kalinya saya jauh dari orang tua saya, jauh dari keluarga, dan juga saat itu saya belum mengenal siapapun di kota Tasik. Nah, dalam hal pembelajaran selama kuliah itu sangat menyenangkan bersama dengan teman-teman dan juga lingkungan yang baru. Itu merupakan hal yang sangat berkesan bagi saya pribadi. Selama perkuliahan berlangsung, ternyata saya menyadari bahwa dunia perkuliahan itu tidak semenyenangkan yang berada di sinetron-sinetron, di film-film, atau mungkin di novel-novel yang terkadang membuat seseorang berpikir bahwa berkuliah itu jauh lebih menyenangkan daripada ketika bersekolah. Nyatanya tidak seperti itu. Dunia perkuliahan jauh lebih keras lagi, jauh lebih disiplin, bersamaan dengan tugasnya yang jauh lebih banyak. Nah, walaupun begitu, dari segi pembelajaran yang baru, itu membuat saya menjadi lebih terbuka lagi. Ternyata banyak sekali metode-metode yang bisa kita lakukan ketika kita sedang belajar. Jika kita jenuh dalam belajar, kita bisa menggunakan metode lain untuk mengusir kejenuhan belajar kita, agar semangat belajar kita bisa kembali lagi. Nah, selain itu sangat disayangkan gitu ya, karena saya sebagai mahasiswi 2019 itu baru bisa merasakan perkuliahan secara tatap muka, secara langsung itu hanya satu setengah semester karena ada pandemi COVID-19 yang membuat semua pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan, dan itu sebenarnya menurut saya tidak terlalu menyenangkan atau tidak seinteraktif jika bertatap muka secara langsung, karena terkadang penyampaian materi pun terhambat. Banyak hambatannya seperti karena terkendala jaringan dan juga terkadang kesulitan
untuk dan juga terkadang terkendala oleh terbatasnya kuota. Nah, mungkin sekian testimoni dari saya selama perkuliahan di Universitas Siliwangi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.